경찰서에서 봐요. Di dunia ini tentu saja yang paling kita takuti adalah Tuhan semesta alam. Tapi di dalam kehidupan, manusia yang paling kita takuti bisa kepada siapa saja. Seperti takut kepada atasan, penjahat, tukang tagih, atau bisa jadi takut kepada ras terkuat di bumi. Ya siapa lagi kalau bukan wanita. Emang iya. Lah ngeledek, gue bilang malu ya. Jangan bang. Untuk beberapa hari ke depan, Lah lama amat bang. salah protes aja loh. Oke, untuk beberapa menit ke depan, saya Rex dan Yuzuru kesetnya Dajjal akan menemani kalian dengan membawakan alur cerita film yang berjudul The Noisy Mansion tahun 2025. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dan kita akan diperkenalkan oleh salah satu ras terkuat di bumi. Dia adalah Ghoul, seorang wanita yang masih lajang berusia 30 tahunan, mempunyai sifat keras dan sangat suka mencampuri urusan orang lain. Makanya ia seringkali ditakuti, bahkan tidak disukai keberadaannya sama orang-orang. Loh kenapa bisa? Ya karena salah satunya ini yang dilakukannya. 뭐야 절군들? 1분 지났는데 마저 찍어야지. Di mana bersama kedua ponakan yang masih kecil, ia sedang mengintimidasi seorang pria yang seringkali melakukan pelanggaran. Di sana, Ghoul perintahkan ponakannya untuk segera memotret plat kendaraan pria itu untuk dijadikan bahan bukti buat laporan kepada pihak berwajib. Apa yang dilakukannya itu tentu saja tidak diinginkan oleh pria ini, karena Ghoul akan mengadu ke pihak berwajib atas pelanggaran lalu lintas yang sering ia lakukan. Otomatis surat izin mengemudinya akan dicabut. Kalau sudah begini, tentu saja ia tidak bisa lagi bekerja mencari nafkah. Makanya banyak orang yang gak mau berurusan dengannya. Lebih baik mereka ketemu janda pirang daripada ketemu sama Ghoul. Nah itu gue juga mau bang. Gak usah lu, gue juga mau. Ya udah bang lanjut gue nyimak. Oke lanjut. Jadi karena punya banyak waktu dan tidak memiliki pekerjaan tertentu, jadi tiap hari begitulah yang Ghoul lakukan sambil ngomong kedua ponakannya, anak dari adiknya yang single parent yang sibuk bekerja, yaitu Duwon yang berprofesi sebagai pengacara dan sering bertengkar dengan kakaknya. 어떡하려고 그 동네까지 쫓아다녀. 오지랖이 한 5만 평 돼? Bagaimana tidak sering bertengkar, sebagai orang tua, Duwon sangat tidak menyukai kegiatan yang sering kali dilakukan oleh kakaknya yang hampir setiap hari, yaitu usil terhadap kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Ia bahkan takut tingkah lakunya ditiru oleh putranya yang masih kecil. Dari putranya Duwon pun bilang kalau besok mereka akan berencana ke sebuah bengkel yang telah merugikan orang-orang. Walaupun itu terdengar baik, tapi menurut Duwon tidak baik kalau masalah orang lain ikut dicampuri, karena bisa jadi akan membahayakan. Sehingga Duwon sudah tidak tahan lagi dengan perbuatannya dan mengusirnya saat itu juga dari rumahnya. Mendengar perkataan kasar dari adiknya itu, Ghoul pun santai mengiyakan saja. Tapi sebelum pergi, ia pun duduk di hadapan Duwon dengan mengatakan adiknya itu harus membayarnya dengan sejumlah uang karena selama ini ia telah mengasuh anaknya dan melakukan tugas rumah. Tak jarang ia juga bantuin anaknya ngerjain PR sekolahnya. 정말 최저시급이면 돼. Kalau ibaratnya Ghoul sebagai asisten rumah tangga dengan bayaran harian, setelah dihitung-hitung menggunakan kalkulator dikalikan 5 tahun, maka jumlahnya sudah lebih dari 170 juta won yang harus dibayar oleh Duwon, atau sekitar 2 miliar. Mendengar itu, Duwon pun kesal. Sebagai saudara kandung, Ghoul malah hitung-hitungan. Tapi akibat kekesalannya dan karena memang Duwon adalah pengacara muda yang sukses, Duwon pun memberikan Ghoul kartu kredit yang limitnya sampai 200 juta won. 잘 보내 안 변호사. Karena sudah diusir, Ghoul pun menyambangi kantor polisi setempat yang mana ia menemui temannya yang seorang polisi. Kita sebut aja dia Samsul lah, yang sedang interogasi seorang YouTuber yang bernama Han karena kedapatan memiliki peralatan yang aneh dan tak lazim.
Di sana Gul meminta untuk tinggal sementara di kontrakan petakannya Samsul. Tapi di sini Samsul menolaknya dengan secara halus. Kalau kamar mandi di kontrakannya nggak bisa buat berak karena sepitengnya penuh. Ia malah menyarankan untuk kembali ke rumah adiknya saja, yaitu Duwon. Tapi apapun alasan yang diberikan oleh Samsul, Gul tidak peduli. Ia bahkan akan ikut membantu bayar sewa kontrakannya karena ia sudah pegang kartu kredit yang isinya miliaran. Melihat itu Samsul langsung aneh. Kenapa bisa Gul pegang kartu yang biasa digunakan oleh orang-orang kaya? Tapi percakapan itu terhenti karena Samsul mendadak ada panggilan tugas dari atasannya untuk menolong janda pirang yang sedang kesulitan. Jadi dengan terpaksa Gul tidur di kantor polisi. 봐봐. 여긴데 비어있어 지금. Lalu esok harinya, Gul datang ke kantor lurah di mana ia minta dicarikan hunian yang lokasinya tidak jauh dari rumah adiknya. Karena ia harus mengurus ponakannya yang masih kecil. Di sana Pak Lurah kasih saran tempat yang bagus untuk Gul, tapi ia malah menolaknya. Gul malah menunjuk satu lokasi yang mana Pak Lurah tidak setuju, karena daerah itu sangat kacau dan berantakan. Tapi Gul bersikeras untuk tetap tinggal di daerah itu. Lagi pula ini hanya untuk sementara. Dan langsung saja saat itu juga Pak Lurah membawa ke lokasi tujuan yang diminta oleh Gul. Di mana ketika ia melihatnya, betapa hatinya senang melihat penampakan sebuah hunian apartemen yang masih terlihat bagus. 경비 아저씨. Lalu di sana ia bertemu dengan seorang satpam yang bernama Bapak Jung. Di sana Gul bilang kalau ia adalah penghuni baru di tempat ini, di pintu dengan nomor 501. Tapi si Bapak Jung malah heran dan mempertanyakan kenapa Gul ingin tinggal di sini. Hanya orang gila aja yang mau tinggal di tempat ini. Ia malah sampai bilang hunian ini bukan untuk manusia normal. Tapi apa yang dikatakan oleh si Bapak Jung malah tidak ia tanggapi dengan serius. Dengan santai Gul mengatakan kalau cuma masalah lift yang rusak, hal itu sudah biasa dan ia pun memakluminya. Mendengar itu Bapak Jung melihat kalau Gul tidak tahu apa-apa tentang apartemen ini, padahal ia sudah mewanti-wanti. Kemudian di malam harinya, waktu terus berjalan dan Gul pun tidur dengan pulasnya tanpa ada sedikit pun masalah. Tapi ketika tepat di jam 4 pagi, tiba-tiba saja ia terbangun ketika mendengar suara hentakan yang sangat keras. Mendengar itu, ia pun bangun dari tempat tidurnya dan bertanya-tanya itu suara apa, sambil mengamati arah suara itu berasal. Yang sekali lagi, suara keras itu sampai membuatnya terkaget-kaget. 열어보라니까요. Karena suara itu sangat mengganggunya, ia pun langsung menuju ke lantai atas ke pintu yang tepat di bawah huniannya. Tapi setelah Gul mengetuk dan memanggil dengan keras penghuni pintu itu, ia malah tidak mendapatkan respon sama sekali. Bingung dengan kondisi itu, ia pun langsung turun menuju pos tempat Bapak Jung berjaga. Tapi ketika ia menuruni anak tangga, tiba-tiba di sana ia mendapati salah satu penghuni menghampirinya dengan membawa sebilah pisau besar. Pemandangan yang menurut Gul tidak wajar dan seperti orang yang sedang kerasukan setan keder. Ia pun langsung buru-buru lari menuju tempatnya si Bapak Jung untuk meminta pertolongan yang pada saat itu ia sedang tertidur pulas agar Bapak Jung segera menghubungi polisi. Bisa! Tapi ketika bangun, di sana Bapak Jung malah tidak menanggapi Gul dan langsung fokus melihat jam. Ia malah bilang bahwa saat ini sudah waktunya. Mendengar itu, Gul pun heran dengan perkataan Bapak Jung. Bapak Jung pun kembali mengingatkan bahwa tempat ini bukanlah tempat tinggal yang cocok buat manusia. Gul tidak akan tahan dengan kebisingan yang ditimbulkan di tempat ini. Dan benar saja tak berapa lama dengan mata kepalanya sendiri, Gul melihat kekacauan yang timbul di tempat ini. Di jam tertentu, para penghuni di sini terlihat marah, histeris, dan ngamuk-ngamuk akibat dari suara bising yang dilakukan oleh seseorang yang entah itu siapa. Saya dan Gul nggak tahu. Sampai-sampai para polisi turun tangan untuk menanganinya. Dan saat ini masih misteri. Melihat itu, esoknya Gul pun mengajak Samsul ke apartemen ini, di mana ia ingin mengecek salah satu pintu yang ia yakini suara bising itu berasal. Tapi di sana tiba-tiba ada seorang wanita yang datang, yang bernama Yuni. Wanita yang semalam membuat Gul ketakutan. 칼 들고 서 있어. 누가? Karena Yuni baru tahu Gul adalah penghuni baru, sama seperti si Bapak Jung, ia pun heran kepadanya. Mengapa Gul mau pindah ke apartemen ini? Ia mengatakan cuma orang gila aja yang mau tinggal di tempat ini. Karena suara bising dari atas plafon yang tentu saja tidak akan membuatnya nyaman.
Dan tak lama si Bapak Jung pun mulai membantunya untuk membukakan pintu yang dicurigai, di mana di dalam sana ruangan itu memang kosong, tidak ada penghuninya. Dan setelah mencari-cari, mereka semua tidak menemukan apa-apa. Atas dasar suara bising yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal itu, daripada pusing, Bapak Jung pun berpendapat lebih baik gedung ini dirobohkan saja. Tapi si Yuni bersikeras untuk menangkap saja pelakunya. Kenapa harus dirobohkan? Tapi Bapak Jung pun membalas kalau hal itu akan sulit karena pihak kepolisian saja tidak bisa menangkapnya selama ini. Karena tidak mendapatkan hasil apa-apa, di sebuah warung mie ayam, Guwul pun mendapatkan informasi dari Samsul bahwa menurut laporan warga, suara gedoran keras itu sudah berlangsung selama 6 bulan dan dilakukan setiap hari yang entah suara itu dari mana berasal. Ia pun melanjutkan bahwa ketika si pelaku memukul dengan sebuah benda ke tembok, maka suaranya akan bergema melalui sambungan rangka bangunan sehingga menimbulkan suara secara bersamaan pada gedung itu. Akibatnya akan mengganggu warga penghuni apartemen ketika sedang terlelap tidur. Pihak kepolisian sudah menyelidiki hingga menanyakan hal ini kepada pihak developer, tapi mereka hanya mengatakan kalau hal ini adalah masalah gangguan biasa, sehingga Guwul pun berasumsi bahwa si pelaku adalah seorang psikopat, tapi hal itu dibantah oleh Samsul. 하지 마. Dan karena penasarannya yang begitu besar siapa pelaku dibalik dalam kegaduhan itu, seperti biasa Guwul adalah orang yang tidak suka dengan aksi kejahatan. Ia pun memutuskan untuk segera menyelidiki dan menangkap si pelaku dengan berbekal pengalamannya selama ini. Walaupun hal itu sempat dilarang oleh Samsul. 계산했어요? Lalu di sebuah kantor developer pembangunan, di sana para warga sedang berdebat tentang rencana developer yang ingin merobohkan bangunan apartemen itu dan menggantinya dengan bangunan yang baru. Yang tentu saja para warga menaruh curiga dan mereka pun tidak menyetujuinya. Bahkan si Yuni pun bersikeras akan tetap tinggal di apartemen itu dan tidak menjualnya. Tapi yang lucunya, Guwul yang cuma seorang penyewa di apartemen itu, ia malah ingin tanda tangan dan menyetujuinya. Hal itu tentu membuat Yuni murka dan langsung membawanya keluar dari sana. 얘는 아니에요. 월세 살아, 월세. Lalu Guwul dan Yuni pun berjalan santai sambil mengobrol tentang masalah apartemen mereka. Tapi obrolan itu tiba-tiba terhenti karena Guwul malah fokus ke sebuah bangunan yang tinggi. Hal itu membuat Yuni mengira bahwa Guwul telah salah. Suara yang datang bukan berasal dari sana. Padahal di atas gedung itu ada seorang pria yang mencoba untuk bundir. Sementara Yuni masih panik, dengan segera Guwul pun langsung berlari menuju gedung itu, berharap masih ada waktu untuk mencegahnya. Di sana pria itu memang terlihat sudah putus asa. Alasannya karena tak tahan menghadapi hidup, ditambah karena tinggal di apartemen yang saat ini telah menimbulkan suara kegaduhan yang bisa membuatnya gila. Dan ketika ingin mengakhiri hidupnya, tiba-tiba pria berbadan lebar itu terkejut ketika ada keberadaan Guwul yang ingin mencegahnya. Tapi ia malah mengusirnya ketika Guwul ingin mendekat. 이름이 뭐예요? 안경석이요. Mendengar itu, Guwul pun terkejut karena nama keluarga mereka sama, yang tentu aja mereka masih ada tali persaudaraan. Guwul pun meminta Kyungsuk untuk turun dari sana dan ingin mengajaknya mengobrol. Ia berjanji akan menangkap si pelaku yang membuat situasi apartemen tidak nyaman. Tapi di sana Kyungsuk pesimis. Ia mengatakan kalau Guwul tidak akan pernah bisa menangkapnya kecuali si pelaku menyerahkan diri. Tapi di sana Guwul menuduh kemungkinan pelakunya adalah Kyungsuk itu sendiri. Makanya ia ingin melakukan bundir. Walaupun ia tidak mempunyai bukti, tapi Guwul dengan pedenya ia akan membuktikannya, yang hanya memerlukan waktu 1 minggu. Beruntungnya Guwul bisa membujuk Kyungsuk untuk tidak melakukan perbuatan bodohnya. Di sana ia mengatakan bahwa menurut ramalan dari dukun, Kyungsuk hidupnya akan belangsak, dikejar-kejar pinjol, dan ditakdirkan menjadi mayit hidup. Itulah alasannya mengapa ia memutuskan untuk bundir. Mendengar itu, Guwul pun melarangnya untuk percaya kepada seorang dukun, karena belum tentu ramalan sang dukun itu benar. 얘가 뭔 소리 하는 거야 지금? Tapi mendengar itu, Yuni pun marah dan tidak setuju dengan perkataan Guwul. Karena selama ini sang dukun yang ikut menjadi warga apartemen itu, ia telah banyak membantu orang-orang di sini. Mendengar itu, Guwul pun langsung cus mendatangi sang dukun. Sesampainya di unit sang dukun yang bernama Moha, kita panggil aja dia si Bapak Dukun deh. Di sana Guwul menaruh curiga kepadanya bahwa orang ini adalah si pelaku yang berkedok menjadi seorang dukun dengan modus membuat kegaduhan agar orang-orang mau membeli jimat darinya.
Melihat itu, sang dukun langsung membuktikan bahwa ia adalah seorang dukun beneran dengan mencoba meramal Guwul. Di sana Guwul terkejut ketika si bapak dukun tahu tentang dirinya. Semua yang dikatakan tidak ada satupun yang meleset, dan yang lucunya Guwul malah menyangkalnya bahwa apa yang dikatakan sang dukun itu semua salah. Hingga pada akhirnya si bapak dukun kesal sendiri dan gak tahan menghadapi Guwul. 아우, 뭐 이런 시기가 다 있어. 너 집에 가. Tapi bukannya pergi, Guwul malah menghitung berapa pendapatan si bapak dukun dalam menjalankan profesinya sebagai dukun di wilayah apartemen ini. Selain itu, ia juga menghitung seberapa besar biaya kompensasi yang diterima oleh warga jika ternyata si bapak dukun adalah si pelaku pembuat kebisingan. Melihat itu, si bapak dukun langsung murka karena Guwul telah mencampuri hidupnya sampai menghitung penghasilannya menjadi seorang dukun. Di sana Guwul berasumsi bahwa cuma si bapak dukun lah yang menguruk keuntungan dari situasi ini, sehingga ia pun berkesimpulan bahwa si bapak dukun adalah tersangkanya. Tapi sayang sekali menurutnya sangkaan Guwul telah salah. Ia mengatakan jika saja para warga semua pindah akibat perbuatannya, tentu saja ia tidak akan bisa mendapatkan uang. Guwul yang orangnya keras kepala, ia tidak begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan sang dukun. Ia pun memutuskan untuk tidur di situ. Tapi hal itu tentu saja membuat si bapak dukun murka dan mengusirnya. Lalu tak lama ia mendapatkan telepon dari Duon yang menanyakan di mana anaknya berada. Sontak Guwul terkejut dan teringat bahwa ia pernah mengatakan akan mengajak ponakannya itu ke sebuah bengkel yang menjadi incaran keusilannya. Ia pun berpikir kalau ponakannya telah pergi ke sana sendirian tanpa dirinya. Hal itu langsung membuatnya panik dan dengan cepat Guwul pun berlari menuju bengkel itu. Syukur alhamdulillahnya Guwul bertemu dan tidak ada sesuatu yang terjadi yang membahayakan. Ia sangat khawatir dengan ponakannya yang masih kecil. Begitu juga dengan Duon yang sangat paling khawatir sebagai seorang ayah. Ia pun marah kepada kakaknya akibat kegiatannya selama ini ia lakukan. 죄다 누나한테만 좋은 일이라는 거. Tapi menurut Guwul, hal ini di luar kendalinya karena saat ini ia sedang menyelidiki apartemen tempat ia tinggal sekarang yang sedang dalam masalah karena seseorang telah dengan sengaja membuat suara gaduh. Hal itu telah membuat dirinya dan para warga yang lain menderita hingga ada yang berencana untuk bundir. Tapi apa yang dikatakan Guwul, Duon tidak peduli. 그래. Dengan perasaan sedih, Guwul pun pulang ke rumah di mana ia tiba-tiba merasa ada yang aneh. Di sana ia tidak menyangka di balik pintu unitnya ada tulisan merah besar dengan tulisan keluar. Tentu saja hal itu membuatnya langsung waspada dan heran. Kenapa bisa ada orang lain bisa masuk begitu saja ke dalam dan mengetahui password pintu unitnya. Melihat itu ia pun langsung ke mode senyap dan perlahan masuk ke seluruh ruangan. Ia mengira jangan-jangan orang itu adalah si pelaku yang sedang ia cari dan masih ada di dalam. Tapi setelah beberapa waktu menunggu dan mencari, ternyata di sana tidak ada pelaku atau siapapun. Dan ia pun mengira situasi sudah aman dan sentosa. Tapi ternyata di sana masih ada pelakunya yang sedang ngumpet di balik selimut dan berusaha untuk kabur. Tapi orang itu langsung mengurungkan niatnya karena secara tidak sengaja ia telah menjatuhkan sebuah pulpen khusus yang digunakan untuk ujian menjadi PNS, dan pulpen itu sudah ada berada di tangannya Guwul. Sadar bahwa pulpen itu sangat penting, ia pun ingin merebutnya dari tangannya Guwul. Tapi Guwul tidak begitu saja memberikannya, walaupun orang itu memohon untuk dikembalikan kepadanya. Dan ternyata orang itu adalah seorang wanita muda dan cantik yang bernama, kita sebut aja dia Nurul. Karena ini adalah kesalahannya, Nurul pun mulai membereskan semua barang-barang yang telah diacak-acaknya. Di sana alasan Nurul berbuat begitu hanya karena lantaran paket Shopee-nya hilang dan ia mengira bahwa Guwul yang telah mencurinya. Di sana Nurul pun disuruh untuk menghapus coretan yang ada di pintu unitnya. Mendengar itu Nurul menolaknya karena itu bukanlah perbuatannya. Coretan itu sudah ada ketika ia masuk. Mendengar itu Guwul pun heran dan langsung menghubungi si Bapak Jung untuk memeriksa CCTV. Tapi CCTV di sana sudah lama rusak. Atas kejadian ini Guwul pun berasumsi bahwa ada seseorang yang ingin mengusirnya. Dan di sana Bapak Jung menyarankan untuk mengganti password pintu unitnya agar kejadian ini tidak terulang lagi. Dan tak lama dibantu si Bapak Jung, ia pun menuruti saran itu dengan mengganti password pintu unitnya dengan tanggal kelahiran ponakannya.
Kemudian di unitnya sang dukun, di sana si bapak dukun tampak keluar yang sepertinya berencana akan pergi. Tapi ia tiba-tiba terkejut ketika melihat ada keberadaan Ghoul yang sudah berdiri di pojokan, yang dipikirnya itu setan. Sontak si bapak dukun pun kesal dan di waktu yang bersamaan, suara gaduh itu pun muncul. Hal itu menandakan bahwa si bapak dukun bukanlah pelakunya. 무시? 통과! Melihat Ghoul yang masih mencurigainya, ia pun tambah murka dan langsung menyuruhnya untuk ikut bersamanya. Rencana kepergiannya di pagi-pagi buta itu ternyata cuma mau berdoa kepada para leluhur di sebuah tempat yang saya sendiri nggak tahu itu di mana. Dan Ghoul sendiri dihukum nyapu akibat kelakuannya kepada sang dukun. Lalu tak lama, karena si bapak dukun tahu kalau Ghoul sedang menyelidiki siapa dalam pembuat suara gaduh, di sana si bapak dukun kasih daftar nama-nama warga apartemen yang tidak pernah datang kepadanya menjadi pasiennya. Ia berasumsi orang itu pasti takut jika menemuinya, karena kelakuannya akan ketahuan. Kemudian di unitnya si Yuni, Ghoul pun mencoba membuat daftar para warga apartemen, di mana ia menunjukkan kepada si Yuni dan memintanya untuk menilai satu persatu siapa dan bagaimana setiap orang di unit itu, yang kemungkinan bisa menjadi petunjuk dan dicurigai. 이쪽인가? 얘는 그냥 Lalu dari sekian banyaknya unit, ada satu unit yang ingin dilewatkan oleh si Yuni yang bernomor 704. Hal itu malah membuat Ghoul heran. Menurut Yuni alasannya karena orang itu cabul, karena ia pernah tidak sengaja melihat barang-barang aneh ketika orang itu pindah ke sini. Tapi dari situ ia pun teringat bahwa suara gaduh itu muncul bertepatan dengan pindahnya orang tersebut, dan bisa jadi dialah pelakunya. 포장 버프가 2개. Lalu tak lama mereka pun menyelidikinya, di mana Yuni dan Kyungsuk memeriksa sampah orang itu dan ditemukan barang-barang wanita. Tapi yang lucunya tiba-tiba pemilik sampah itu tiba-tiba nongol, di mana Yuni langsung teriak histeris ketakutan. Di sana ketika Yuni dan Kyungsuk ketakutan dan berniat akan lapor polisi, setelah melihat penampakan wajah pria itu, ternyata tanpa diduga Ghoul sepertinya mengenali pria itu. Begitu juga dengan pria yang mencurigakan itu. Dan benar saja mereka saling kenal, yang ternyata pria itu adalah Han, pria yang sebelumnya pernah bertemu di kantor polisi. Lalu adegan pindah ke unitnya si Han, di mana ia nunjukin kerjaannya selama ini, yaitu menjadi konten kreator ASMR. Tapi di sana Ghoul malah fokus ke dinding di mana ada coretan berupa angka-angka, dan hal itu langsung ia tanyakan kepada Han. Dan ternyata selama 3 bulan ini Han mengukur desibel suara, di mana ia berkesimpulan si pelakunya pasti di antara lantai 2 sampai lantai 7, karena cuma daerah itu yang pembacaan desibelnya paling tinggi. Mendengar itu Ghoul pun salut atas kepintaran si Han, tapi Han tidak bisa mendeteksi pelaku berada di unit berapa, sangat sulit mendeteksi keberadaannya. Sehingga Ghoul pun punya ide cemerlang, di mana ia ngajak Yuni, Kyungsuk, Han, dan Nurul untuk mengukur desibel suara setiap lantai secara bersamaan. Ketika suara itu muncul di jam 4 pagi, dan apa yang mereka lakukan ini harus tetap dirahasiakan. Tapi di sana Nurul mengatakan kalau gedung apartemen ini memiliki 6 lantai sedangkan mereka hanya ber-5. Mendengar itu Ghoul tidak khawatir, karena ada satu orang yang akan ikut dalam tim ini. Ya siapa lagi kalau bukan si bapak dukun. 니들끼리 해, 니들끼리. 난 이게 경비원일 뿐이야. Lalu tak lama Ghoul pun meminta kepada Bapak Jung untuk ikut bergabung ke dalam timnya, di mana ia meminta bantuan untuk mematikan lampu-lampu lorong agar rencananya berhasil dan ia pasti akan menangkap pelakunya. Tapi di sana Bapak Jung sedikit khawatir karena ia mempertanyakan orang-orang yang masuk ke dalam timnya apakah dapat dipercaya. Bisa saja pelakunya adalah salah satu orang yang ada di dalam tim itu. Dengan pedenya Ghoul percaya dengan orang yang ia pilih, dan ia yakin malam ini pelakunya akan dapat ditangkap. Dan Ghoul pun berbahagia karena bisa membujuk si Bapak Jung agar rencana malam ini bisa terlaksana. 엄룡경! Tapi di sana tiba-tiba ia terkejut karena ponakannya si Myung Kyung ada di lokasi apartemen. Entah dari mana dan bagaimana ia bisa ke sini, tapi faktanya Myung Kyung datang dengan seorang diri, yang hal itu membuat Ghoul terkejut-kejut. Lalu sepertinya yang sudah direncanakan, Ghoul pun siap-siap karena waktu sudah hampir jam 4 pagi, di mana Bapak Jung melakukan perintah yang disuruh oleh Ghoul. Dan tak lama mereka semua yang bagian dari tim penyelidik mulai melakukan aksinya sesuai dengan yang sudah disepakati kemarin. Tepat di pukul 4 pagi, suara itu pun muncul. Suara hentakan keras itu pun langsung diukur dan dicatat. Mereka semua kompak melakukan ini di setiap pintu.
Dan tak lama mereka semua pun berkumpul untuk mengumpulkan hasil yang mereka catat, di mana setelah Ghoul melihat hasil dari mereka semua, hasilnya nggak ada yang benar. Dan yang paling parah, si Yuni ia malah nggak mencatatnya karena HP-nya ada pembaruan sistem. Lalu dari lantai 2, di sana perhatian Ghoul teralihkan ke Kyung-suk, di mana ia mengatakan sedang kesulitan karena ada seorang wanita misterius di hadapannya. Di sana Ghoul pun merasa aneh dan curiga bahwa wanita misterius itu yang biasa disebut wanita gereja kemungkinan adalah pelakunya. Dan ketika melihat hasil catatan si Kyung-suk, ternyata nilai desibel di pintu unit wanita itu terbaca sangat tinggi, sehingga ia pun berkesimpulan bahwa wanita itu sudah pasti pelakunya. Dan tak lama polisi pun datang dan dengan segera mereka menangkapnya. Dengan keberhasilan ini mereka semua pun berbahagia. Akhirnya untuk pertama kalinya hidup mereka bisa tenang dan bisa tidur dengan pulas sampai ngorok. Dan tidak hanya itu, di sana Ghoul pun membiayai perbaikan lift yang rusak. Sementara di tempat lain, Duwon menemui Samsul, di mana ia menceritakan aksi kakaknya yang menurutnya nyeleneh dan seakan tidak percaya karena menyelidiki suara gaduh di apartemennya. Tapi di sana Samsul mengatakan kalau si pelaku sudah tertangkap. Bahkan data-data yang diperoleh oleh Ghoul sudah diupload di memori akun cloudnya Duwon. Mendengar itu sulit rasanya percaya. Ternyata apa yang dibilang kakaknya di waktu yang lalu ternyata benar adanya. 네, 들어가세요. Lalu setelah lift yang rusak sudah diperbaiki, di sana Ghoul tak sengaja melihat ada seseorang yang tampak sedang keluar dari pintu salah satu unit, di mana ia menyuruhnya lewat lift saja karena sudah diperbaiki. Tapi bukannya merespon, orang itu malah pergi dengan tergesa-gesa. Hal itu membuat Ghoul merasa aneh, dan ketika ia melihat unit itu, ternyata itu adalah unit yang sudah lama kosong. Dan tak lama Ghoul pun melihat orang yang ia tidak kenal itu berlari secepat kilat. Hal itu malah membuatnya curiga, dan saat itu juga ia pun mengejarnya. Lalu karena napasnya udah ngap-ngapan dan lelah, orang itu pun berhenti dan di sana Ghoul langsung mempertanyakan kenapa ia ada di unit itu. Padahal tempat itu sudah lama kosong. Tapi bapak-bapak yang berstatus gembel itu, ia mengatakan kalau aksi Ghoul dan teman-temannya di malam itu ternyata telah salah tangkap orang. Karena ketika polisi membawa pergi wanita yang diduga menjadi tersangka itu, si pelaku masih ada di tempat ia berada yang jaraknya sangat dekat. Bahkan ia sempat merinding ketika melihatnya. Mendengar informasi itu, Ghoul pun langsung menyambangi unit kosong itu dan ditemukan bukti bahwa apa yang dikatakan si bapak gembel itu ternyata benar. Dan ia pun segera pergi ke Bapak Jung untuk melaporkan hal ini. Di sana Ghoul nunjukin bukti bahwa ia menemukan tongkat yang dipakai oleh si pelaku di unit yang kosong. Ia pun mengatakan bahwa wanita yang ditangkap itu bukanlah pelakunya. Informasi itu ia dapat dari seorang gembel yang diam-diam menyelinap tidur di unit yang kosong ketika si pelaku melakukan aksinya. Tapi tak lama hal tak terduga pun terjadi. Di sana tiba-tiba Ghoul disiram air sepiteng oleh si wanita gereja, di mana ia sangat murka karena aksi Ghoul yang telah menuduhnya dan membuatnya ditangkap oleh polisi. Atas kejadian ini Ghoul pun segera minta maaf dan ia berjanji akan menemukan pelakunya. Tapi wanita gereja ini tidak peduli dan nyuruh Ghoul minggat dari apartemen ini. Dari kejadian yang memalukan ini, sempat dilihat oleh Duwon yang ingin mengunjunginya, di mana ia langsung pergi ketika aksi kakaknya malah membuat orang lain celaka. Melihat itu, Ghoul pun langsung mengejarnya. Ia ingin menjelaskan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi di sana Duwon tidak mau mendengar apapun alasannya. Ia pun nyuruh Ghoul untuk segera mengemasi barang-barangnya dan mengajaknya untuk pindah kembali ke rumahnya. Tapi sebelum Duwon pergi, di sana Ghoul mengatakan kalau Duwon harus menemui putrinya, yaitu si Myung Kyung, yang sedang tidur siang di unitnya. Mendengar itu, Duwon pun mengiyakan saja dan ia pun bertanya di mana putrinya berada. Dengan perasaan sedih, Duwon pun bertanya lagi bagaimana caranya ia menemuinya dan akan membawanya. Sedangkan putrinya sudah lama tiada. 어떻게 내려가? 또 내 입. Ya ternyata dari awal sosok Myung Kyung yang selalu bersama Ghoul, menurut Duwon itu hanya ada dalam pikirannya saja. Tapi apapun itu Ghoul merasa bahagia.
hari-harinya selalu ditemani oleh Myung Kyung. Walaupun sebenarnya ia menyadari bahwa ponakannya itu sudah nggak ada, dan hal itu seringkali dianggap gila oleh Duon. Di sana ia pun meminta Myung Kyung untuk jangan pernah muncul lagi di hadapannya. 왜요? Kemudian Gowol pun mengemasi pakaiannya dan memutuskan untuk pindah dari apartemen ini. Tapi di sana ada kehadiran Myung Kyung yang masih saja menemuinya. Ia pun mempertanyakan masalah yang saat ini belum usai. Tapi Gowol tidak peduli lagi. Dan sekali lagi ia pun mengatakan kalau jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Mendengar itu, Myung Kyung pun pergi dengan perasaan sedih. Tak lama Gowol pun sempat melewati balai warga di mana ia bertemu dengan seorang pria yang di waktu lalu pernah menjadi korban keusilannya. Kita sebut aja dia Pak Sarmidi. Di sana Pak Sarmidi sempat memberikan sebotol air minum, tanda terima kasih karena Gowol telah berhasil menangkap pelakunya. Tapi di sana Gowol mengatakan kalau ia salah tangkap dan pelakunya masih belum diketahui. Karena Pak Sarmidi membahas pelaku kebisingan di apartemen, di sana Gowol kembali memikirkan masalah itu. Ia mencurigai bahwa si Bapak Jung adalah biang masalahnya. Karena di waktu yang lalu, ia sempat melaporkan temuan benda yang dipakai oleh si pelaku di sebuah unit yang kosong. Yang anehnya, si Bapak Jung malah menyebutkan unit 202. Padahal Gowol tidak pernah notice di unit berapa, dan sepertinya si Bapak Jung menggunakan orang lain untuk melakukan aksinya, yang dimana orang itu ada di antara 5 orang di malam itu. Ia pun mencoba berpikir kenapa hal ini bisa terjadi, ya sepertinya pihak developer ingin warga pindah tanpa membayar kompensasi. Lalu Pak Sarmidi mengatakan kalau ia pernah melihat si Bapak Satpam berada di lokasi pembongkaran bangunan, di mana si Bapak Jung sedang bekerja di sana. Mendengar itu, Gowol pun heran kenapa bisa ia ada di sana, sekaligus menjadi satpam. Tapi Pak Sarmidi bilang tidak seharusnya kita tahu semua hal, karena itu lebih baik. Tapi di sana Gowol tidak setuju karena masalah ini adalah masalah bersama, dan ia merasa jika apartemen itu jadi dirobohkan, pembangunan tidak akan kembali terjadi. Dan setelah berpikir kembali, sepertinya Gowol harus kembali menyelesaikan ini dengan menyelidiki lebih lanjut. Lalu Gowol pun ke balai warga di mana ia mengambil dan memeriksa data nama-nama warga, dan di sana betapa senangnya si Myung Kyung yang melihat tantenya kembali beraksi. Dengan cermat, Gowol memperhatikan kembali nama dari 5 orang timnya di malam itu. Dari Yuni, Padukun, Nurul, dan si YouTuber Han. Yang keempat orang itu semua tidak mungkin pelakunya. Dan dari kesimpulan itu, pelakunya sudah pasti mengarah ke Kyung Suk. Dengan segera Gowol pun langsung ke unitnya Kyung Suk, di mana ketika Gowol memintanya untuk keluar, Kyung Suk malah mengusirnya. Di sana Gowol mengatakan bahwa Kyung Suk lah pelakunya selama ini. Mendengar itu, Kyung Suk pun akhirnya keluar, tapi betapa terkejutnya si Gowol karena wajah Kyung Suk sudah babak belur. Di sana Kyung Suk menyalahkan atas penderitaannya kepada Gowol. Tak segan-segan ia meluapkan amarahnya atas kehadirannya di apartemen ini, yang secara nggak langsung telah menghancurkan hidupnya, dan ia pun menyuruh Gowol untuk pergi. Mendengar itu, Gowol pun hanya terdiam tak bisa berbuat apa-apa. 여기서 나가? Tapi tak lama dari kejauhan ia mendengar suara dentuman yang sangat keras, di mana lift yang baru saja diperbaiki itu telah merenggut satu orang korban. Melihat itu tentu saja membuat Gowol heran. Di sana ia pun langsung memeriksa ke sebuah ruangan di mana Gowol melihat ada alat penarik atau mesin lift yang sudah tergeletak di sana. Ia pun menyimpulkan bahwa kejadian ini disebabkan oleh orang yang tentu saja itu adalah si Bapak Jung. Tapi ia belum punya bukti yang kuat, sehingga ia pun segera menemuinya, dan si Bapak Jung sedikit terkejut karena masih ada keberadaan Gowol di lingkungan apartemen. 아이씨, 잠깐 나와봐요. Di sana Gowol membawa Bapak Jung ke sebuah ruangan yang tidak boleh diakses oleh banyak orang, di mana ia mempertanyakan alat pemotong yang dipegangnya digunakan untuk apa oleh si Bapak Jung. Tapi sebelum terjawab, di sana ia tidak sengaja melihat ada beberapa botol cat pilok yang sudah pasti digunakan untuk meneror dirinya, dengan menuliskan coretan di pintu unitnya. Gowol pun langsung berkesimpulan bahwa si Bapak Jung adalah biang dari masalah yang selama ini terjadi. Ia pun langsung membuka kedok si Bapak Jung yang ternyata adalah seorang gangster yang nyamar jadi petugas keamanan dan dibayar oleh pihak developer untuk melakukan kegaduhan.
Mendengar itu si Bapak Jung sempat mengelak perkataan si Guwul, tapi di sana Guwul pun langsung membeberkan rencana kejahatannya. Apalagi sudah merenggut satu orang korban dengan merusak lift yang baru saja diperbaiki. Tak ingin identitasnya terbongkar, di sana Bapak Jung membela diri dan mengeluarkan kartu tanda petugas keamanan yang sudah tentu berlisensi, yang dimana hal itu tidak bisa didapatkan jika ia seorang gangster. Apapun tuduhannya itu, Bapak Jung tidak peduli karena Guwul tidak punya bukti. Mendengar itu Guwul pun tak gentar. Yang terpenting sekarang posisinya adalah ancaman baginya, dan kejahatan itu ia akan bongkar di kantor kepolisian. Tapi 아저씨 부셔줄게. di tempat lain Duwon mengecek akun cloudnya yang dimana isinya beberapa data selama Guwul menyelidiki kasus gangguan di apartemen. Tapi di sana ia tiba-tiba fokus ke sebuah data yang mana itu adalah data rekaman yang baru saja terupload, rekaman pembicaraan antara Guwul dengan si Bapak Jung. Lalu kembali ke Guwul, di sana ia disiksa habis-habisan oleh si Bapak Jung karena telah menghalangi aksinya. Tapi baginya siksaan itu tidak berarti apa-apa karena yang terpenting adalah ia sudah membujuk Kyung Suk yang sudah mengakui kesalahannya dan akan diadukan masalah ini ke kantor polisi. Walaupun Kyung Suk sempat menjadi musuh bersama ketika mengakui kesalahannya, tapi di sana ia berjanji akan membayar semua kesalahan itu dengan menjebloskan Bapak Jung ke penjara. Dan yang terpenting saat ini mereka harus mendapatkan berkas bukti kejahatannya si Bapak Jung yang tersimpan di sebuah berangkas. 이거예요. 이 금고 안에 있어요. Tapi ketika mereka mencari kunci dari berangkas itu di ruangan si Bapak Jung, tiba-tiba Duwon datang dengan mencari Guwul, di mana ia beranggapan bahwa ada yang sedang terjadi terhadap Guwul. Tapi di sana Duwon malah disuruh oleh Yuni untuk membukakan berangkas itu, hanya karena ia adiknya Guwul dan terlihat pintar. 잠시만요. Di sana ketika mereka bingung harus bagaimana untuk membuka berangkas itu, di sana Duwon nyuruh mereka untuk berhenti karena kunci berangkas yang berwarnakan emas itu ada menggantung di pinggangnya si Bapak Jung karena ia pernah melihatnya di waktu yang lalu. Kemudian di sana Kyung Suk mengatakan apapun yang terjadi, ia akan balas dendam kepada Bapak Jung karena perbuatannya wajahnya jadi nggak karuan ketika ia dipukulin di ruang basement. Mendengar itu Duwon pun tersentak, ia langsung berpikir kemungkinan Guwul berada di basement. Dan tak berapa lama ketika Guwul sudah hopeless, tanpa diduga Duwon membuka tali yang mengikat tangannya Guwul. Ia sendiri tidak mengira kenapa bisa Duwon berada di situ. Tapi apapun yang terjadi, yang terpenting kakaknya itu masih hidup. Dan di sana ia meminta maaf atas setiap perkataan yang selalu menyalahkan Guwul. Sementara itu di tempat lain, di sana si Bapak Jung terkejut ketika melihat ada 5 orang timnya si Guwul, di mana mereka semua sepakat untuk bekerja sama merebut kunci yang ada pada si Bapak Jung. Di sana mereka langsung ngeroyok Bapak Jung untuk bisa mendapatkan kunci itu. Tapi tak berapa lama mereka dikejutkan dengan kedatangan anak buahnya si Bapak Jung yang membantunya. Tapi karena ada perlawanan, Kyung Suk kesulitan untuk mendapatkan kunci itu, dan dia pun mutusin untuk ambil sekalian celananya aja. Dan akhirnya kunci itu jadi rebutan yang dimana kunci itu tidak bisa berhasil didapatkan karena tak sengaja masuk ke dalam solokan. Melihat itu, Bapak Jung mentertawakan kebodohan mereka karena kehilangan kunci dan tidak bisa mendapatkan bukti yang ada pada berangkas. Tapi tidak disangka-sangka, di sana ternyata ada keberadaan Guwul yang sudah berdiri di atap ruangannya si Bapak Jung sambil membawa berkas berwarna kuning yang berisi catatan kejahatannya si Bapak Jung. Ternyata beberapa waktu yang lalu, tanpa sepengetahuan mereka semua, Guwul dan Duwon berhasil membuka berangkas itu dengan bermodalkan password tanggal kelahirannya Bapak Jung yang pernah ia lihat di waktu yang lalu ketika menunjukkan kartu satpamnya. Dengan memakai pengeras suara, di sana Guwul membacakan semua catatan kejahatan yang diperbuat oleh Bapak Jung yang menyatakan dialah yang selama ini membuat kebisingan di apartemen. Gangguan itu akan membuat si Bapak Jung membayar mahal atas perbuatannya terhadap penghuni apartemen yang jumlah kompensasinya sangat besar. Melihat itu si Bapak Jung langsung nyuruh anak buahnya untuk segera naik ke atap
untuk mengambil berkas yang dipegang oleh Guwul. Dan perebutan dokumen pun terjadi hingga Guwul terjatuh dari sana. Dan tak lama kejadian itu menjadi kesempatan bagi si Bapak Jung untuk mengambil dokumen itu dan berniat untuk membakarnya. Tapi di sana ia terkejut ketika melihat isi dokumen itu bukanlah asli, melainkan lembaran kertas yang tak berguna. Melihat itu si Bapak Jung pun murka dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Guwul yang ternyata tanpa disadari olehnya telah membawa dokumen itu. Lalu dari ruangan pribadinya si Bapak Jung, Duon pun keluar, di mana ia mengatakan untuk menyudahi saja aksi kejahatannya. Tapi di sana si Bapak Jung malah marah dan tidak terima dinasihati oleh Duon, yang di matanya bukan siapa-siapa. Ia pun mengancam dan lanjut mengatakan bahwa Duon telah macam-macam dengan orang yang salah. Tapi hal itu malah salah besar. Justru sebaliknya, si Bapak Jung telah salah berurusan dengan Duon, yang seorang pengacara. Melihat itu si Bapak Jung pun langsung ciut. Nyalinya yang tadinya begitu besar kini berubah menjadi ayam sayur. Dengan penuh emosi, di sana Duon mengatakan bahwa orang yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah preman bayaran, politisi, pengacara ataupun seorang polisi, melainkan orang yang berusaha memperbaiki kehidupan orang lain tanpa sedikit pun mengharapkan imbalan. Yang tentu saja sosok itu adalah Guwul. Di sisi lain, Guwul berusaha membawa dokumen itu. Ia berlari menuju kantor polisi, tapi di sana ia sempat akan dihalangi oleh salah satu anak buahnya Bapak Jung. Tapi beruntungnya ada si Samsul yang menolongnya. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai, ditandai dengan terungkapnya kejahatan si Bapak Jung. Wah keren nih bang filmnya. Gue minta nomor WA-nya si Nurul bang. Dasar lu bocah kampret, tahu aja lu yang bening-bening. Jangan dah ntar rusak anak orang sama lu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Main bertiga aja, yuk seru-seruan. Kupas alur cerita dari awal sampai tamat. Biar gak penasaran, kita kasih jalan. Main bertiga aja, santai tapi mantap. Santai tapi mantap. Yuk,